Bukan cuma ndak makan babi kau. Hah? Tidur dengan babi pun. Mana jalannya Yesus makan babi? Mana? Mana? Hei. Hei. Hoi. Hoi. Mana itu? Itu. Coba. Itu. Yohanes 14 nomor 6. Akulah jalan. Jalannya Yesus tidak makan babi. Orang yang mengikuti Yesus tidak makan babi. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa itu penciptaan dan bumi kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Sekarang Yesus tidak makan babi. Jalan yang ditunjukkan Yesus tidak makan babi. Cuma jangan kau babi, kau bebas babi. Hei, jalan yang ditunjukkan Yesus itu tidak makan babi. Hei, Yesus jalannya tidak makan babi. Jalan itu adalah metode hidup. Metode hidup, jalan, tata cara hidup dalam beragama. Yesus dalam beragama tidak makan babi. Hayo, kamu ikuti jalan itu atau tidak? Jawab. Ayo. Hei, itu jawab itu. Jawab. Itu. Yesus makan babi enggak? Tidak. Jalan yang dilakukan oleh Yesus. Cuma bang debat sama orang-orang sinting ini. Jangan gitu, Bah. Jangan gitu, nangis, Bos. Jangan gitu, Bos. Kan dia katakan Yohanes 14 nomor 6. Akulah jalan. Nah, jalan yang ditempuh Yesus itu apa? 2 Yohanes 1 nomor 6. Barang siapa yang berkata dia berada di dalam Yesus, wajib hukumnya dia hidup sama seperti Yesus hidup. Ketika Yesus hidup tidak makan babi. Anda jawab. 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 Rakus, malah dia rakus makan babi. Jawab. Itu Yahudi. Kau bawa lagi nama Yahudi, baru kau Karisteng, gak nyambung kau. Kau mau diludahi pakai dahak sama orang Yahudi. Oh, Mama Eda. Itu. Yesus tidak makan babi. Itu jalan yang diajarkan Yesus. Kamu sendiri? Tidak ada diajarkan Yesus tidak makan babi. Tidak ada. Di mana dalilnya? Di mana? Diajarkan Yesus tidak makan babi. Tidak ada. Yesus cari. Yesus diceritakan di dalam Galatia 4 nomor 5. Yesus tunduk dan takluk dan taat kepada hukum Taurat. Salah satu perintah dalam hukum Taurat, Ulangan 11 nomor 7. Jangan yang engkau saya makan tanya babi. Cuma enggak ada ditulis di situ bahwa Yesus itu tidak makan babi, itu aja. Itu Galatia 4 nomor 5 nomor 4. Hai, gimana ceritanya itu ini? Ayolah, pakai otak. Di situ Yesus tidak makan babi. Coba tengok. Ku baca samamu ya. Iya, Yesus tidak makan babi ya. Coba. Baik. Sekarang begini. Sekarang begini. Ya. Imamat 11 nomor 7, jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Itu bagian Taurat atau bukan? Ya, Taurat. Taurat. Galatia 4 nomor 5. Tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anak yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Dia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Takluk, tunduk kepada hukum Taurat. Makan babi enggak Yesus kalau dia takluk kepada hukum Taurat? Yang kutanya tadi. Kutunjukkan lagi kepadamu. Yohanes 14 nomor 31. Kutunjukkan lagi samamu. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa. Nah, perintah Bapa jangan makan babi. Yesus makan babi enggak? Kalau diperintahkan jangan makan babi. Hei. Makan babi enggak Yesus ketika dia mengatakan, aku melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Bapa. Jangan kau makan babi. Yesus makan babi enggak? Tidak ada dituliskan bahwa Yesus tidak memakan babi, itu aja. Tidak ada hukumnya dituliskan bahwa orang Kristen kalau makan babi tidak mau coba, enggak ada. Cuma tahu kan kau cuma? Justru Yesus berkata, bukan yang masuk ke dalam yang menjadi tetapi apa yang keluar.
dari hati, dari dalam itu yang menajiskan, itu yang berdosa. Tapi kau bilang kau belajar tidak mananya. Yesus, Alkitab apa yang kau pelajari? saya paham yang kau bacakan itu Matius 15. Tapi ingat. Yesus mengatakan apa? Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terendah. Apa itu tempat terendah? Neraka, Seol. Ayo. Dari mana kau tahu tempat terendah neraka? Ya Di jelas. mana- Lalu apa? dari Tempat mana terendah kau itu tahu? apa? Coba tunjukkan. Tempat terhina. Saya bacakan Coba samamu ya. tunjukkan. Enggak ada Ya, di ku bacakan tempat samamu. terhina, terendah, Ku terendahnya bacakan dibuat. samamu. Tenang. Tidak ada dibuat Saya bacakan. tempat terhina, terendah. Saya Coba bacakan samamu. Tenang. Kamu itu anak pau yang tidak mengerti apa-apa tentang Bible. Ku bacakan samamu. Di dalam kitabmu sendiri ya, Matius 5, di situ jelas dikatakan bahwa barang siapa yang meniadakan meskipun yang paling terkecil, ya, dia akan menempati tempat terendah. Dalam bahasa Yunaninya disebut apa? Elaksitos. Elaksitos artinya tempat yang paling hina. Tempat paling hina itu di mana? Hei, itu tempat yang paling hina itu di mana? Hoi, itu Perlu kau bawakan itu bahasa Yunani sama aku itu. Sekarang tempat terendah itu di mana kau tahu? Dari mana dulu situ neraka itu? itu Matius 5 nomor 19 itu diceritakan dengan sangat valid. Karena siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka ia akan menduduki tempat yang paling hina di dalam kerajaan langit. Itu di mana? Paling hina itu di mana kalau di kerajaan langit? Surga atau neraka? Hoi, Tidak ada hina di surga. Itu. Jadi Juma, Itu. kau pintarnya kau Itu. balikan Alkitab kau Juma. Itu Membolak-balikkan tempat kau. terendah, tempat terendah, tempat terhina itu di mana? Surga atau neraka? Tempat kalian lah itu neraka. Susah sih itu ini diskusi bah. Aduh, itu kulai. Gimana nih itu kulai? Di dalam Bibelmu sendiri, ya. Terus Yesaya 66 jelas diceritakan begini itu. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan sangat banyak jumlahnya. Yaitu mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman Theos. Dewa-dewa Yunani maksudnya. Dengan mengikuti seseorang yang di tengah-tengahnya yang memakan babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya kalian sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Ini siapa? Agama mana ini yang makan binatang menjijikkan? Babi, tikus, monyet, padale, kura-kura, Udah aku bilang Juma. kuda nil, buaya, Juma, tadi aku bilang. sapi. Firman Siapa ini? Tuhan Alkitab kami berkata cuma bukan yang masuk ke dalam yang menjadikan Loh. sekarang ini. Kami hidup di hukum kasih karunia. Baca tadi kau baca gimana nya? Kau baca. Ini firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Yang kau bacakan tadi itu karangan. Yang kau bacakan tadi itu karangan. Ini firman Tuhan. Kau jago kuliah comot-comot ayat kau. Lah, Makanya bagaimana ceritanya? Yang kau bacakan tadi itu, yang kau bacakan tadi itu Matius 12. Dengarkan dulu itu, dengarkan. Matius 12 itu memang murid-murid Yesus di situ lagi makan babi kah? Ketika kemudian dia ditegur sama orang Yahudi, murid-murid Yesus itu lagi makan babi. Hah? Hei. Murid-murid Yesus lagi makan babi. Di mana? Di Matius 15, Matius 12, sorry. Apa katanya? Ya, tadi kau bilang yang masuk ke dalam pantat itu yang najis. Gimana ceritanya? Bah, enggak, udah kau balikan baru 1 menit. Enggak ada kau bilang. Jadi masuk di mana? Ya, masuk yang mana? Masuk di mana? Ke dalam mulut
keluar ke Oke, jamban. saya tanya, itu tidak saya tanya, menyaksikan, di situ tapi ada yang babi nggak? menyaksikan adalah apa yang Di situ ada babi tidak? menghujat, menista, Di situ ada babi membuka tidak? agama lain, membahas agama yang lain. Itu Iya, yang di situ lagi menyaksikan, bahas nggak tahu babi kau. tidak? Di situ lagi bahas babi tidak? Di kepalamu cuma babi-babi doang itu tahu. Loh, Cuma itu kau tahu, cuma- Karena cuma itu Tuhan kau mengharamkan tahu. babi. Di Cuma dalam itu kau Taurat tahu. Tuhan mengharamkan babi. Kan aku bilang Makanya saya tadi, tanya, Juma, di Matius 12 kami ini, hidup apakah di hukum kasih murid-murid karunia. Yesus sedang makan babi atau tidak? Gitu loh Bang. Itu. Ini kan berbicara mengenai cuci tangan atau tidak cuci tangan, bukan masalah babi atau anjing. Bah, makanya cuma kau Bah, bah, itu bah. jangan bolak-balik kenal kitab. Kau bilang Bah, 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 bah. kitab. Kutanya sama mu, Matius 12 ini. Cuma sekolah lu kau STT biar tahu kau. Sekolah STT. Lu kau biar tahu kau cuma. Oh, Nggak jadi paham apa kau. sekolah STT? Sekolah Tapi- tiga tapi kau Tuhan. bilang cuma kau Gimana pintar ceritanya? Pintar kau bilang kau kitab. STT, Mau mengajar kau. sekolah tiga Tuhan, sekolah tiga Theos. Mau ngapain di sana? Mau jadi bahlul? Ini Matius 12, kau baca Matius 12. Itu berbicara mengenai cuci tangan atau bukan atau tidak cuci tangan. Bukan masalah babi atau anjing. Kau larikan pula ke babi, nggak ada hubungannya. Murid-murid Yesus tak ada yang makan babi. Dari tadi Murid kau Yesus. bilang cuma gimana kau bilang makan babi nggak masuk surga kan dari tadi kau bilang Yesus juga Kan makan dalilnya babi. ada, kan dalilnya ada. Yesaya Kau nak 66, bilang nomor cuma 16, kami nomor itu sekarang ini 17. tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat kan ada itu kan perkataan siapa itu kan di Loh. Kau baca Yesaya itu bukan hukum Taurat. Kami Kutanya ini sama mu, sekarang kutanya sama mu. di bawah Hey, hukum itu, kasih karunia. dengarkan saya itu. Itu, Ya, aku dengarkan. dengar. Yesaya 66 itu, Yesaya itu Taurat atau bukan? Yesaya itu nabi dan itu bukan Yesaya Taurat. itu masuk kitab Taurat atau bukan? Cuma nggak ada dibilang Yesaya itu masuk hukum Taurat apa? Kurang Taurat nggak lagi, ada, nggak kurang ada. lagi. Yesaya itu Taurat kitab atau para bukan? nabi nggak ada. Makanya aku bilang belajar kau cuma, tapi kau belajar kita. Yesaya ini Taurat atau bukan? Termasuk di Taurat. Yesaya itu termasuk kitab para nabi. Yesaya ini tidak termasuk Taurat kan? Tidak. Nah, yang dibatalkan Yesus Taurat kan? Gimana kau cuma? Udah kau bilang dari cuma. Coba aja pertanyaan ke cuma. Kami itu sekarang tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Yang tapi dibatalin di Yesus bawah Taurat. kasih karunia. Yesaya Makanya bukan aku bilang Taurat. cuma, Berarti ini tidak dibatalin. Di sini diceritakan Tuhan akan datang membakar jambot semua pemakan babi, pemakan binatang menjijikan dan juga tikus. Gimana itu? Iya, Alamak. makanya aku bilang cuma tadi kan, cuma kau yang ngomong. Kami sekarang tidak lagi hukum di bawah hukum Taurat, tapi di bawah hukum. Nah, ini kasih bukan karunia. hukum Taurat. Itulah sebabnya Hei. Yesus mati bagi kami. Bah, Yesaya cuma ini kalau bukan kami- hukum dengar dulu, Taurat. Dengar Hei. dulu. Dengar, kalau kami hidup di bawah hukum Taurat, kami tidak Ini bisa bukan melakukan hukum kenapa? Taurat. Cuma, dengar dulu. Yesaya ini hukum Kalau Taurat atau dulu, bukan? Zaman Israel kalau berdosa satu domba, satu Itu kan mulai dia. Jadi, itu makanya aku itu. bilang cuma jangan kau Itu. sepotong-sepotong. Itu Yesaya ini Tapi kau bukan udah bagian belajar. Taurat itu Yesaya ini Yesaya itu kitab para nabi. iya. Nah, Yesaya ini termasuk Taurat enggak? Enggak Taurat itu. Enggak termasuk. Ada enggak Yesus mati digantung di pohon untuk membatalkan Yesaya? Yesus itu mati di kayu salib itu untuk menebus umat manusia, menyelamatkan. Iya, enggak. Ada Itu enggak jelas. dia mati berdasarkan Galatia Jelas. 3 untuk Yesaya? Ada enggak? Ngapain? Yesaya itu, udah aku bilang tidak. Yesaya itu menceritakan tentang Yesus ada di situ. Tapi kau baca. Berarti Yesaya 66 ini betul. Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi, pemakan anjing, pemakan monyet. Siapa itu yang makan anjing sama monyet? Sama babi siapa? Iya. Ya, Itu. siapa? Sudah aku bilang begitu. samamu cuma. Makanya aku bilang gitu cuma kalau dong. kau Berarti kau Anda itu sudah baca mengakui kan kitab, bahwa yang pelajari akan dari dibakar Kejadian oleh 1 Tuhan sampai- adalah agama Kristen. Tepuk tangan.
Oke? Dah? Selesai kita itu? Udah itu? Udah itu? Kamu sudah sadar bahwa Tuhan akan datang membakar orang-orang pemakan babi itu? Statement-statementmu ini tidak akan berpengaruh sama Kristen. Percayalah kau. Namanya juga Kristen. Capek kau enggak berpengaruh. Namanya juga orang kafir. Kafir Dengar, itu kenapa? Karena orang menutup Kristen ini hati. sekali Orang kafir terkait- itu menutup mata. Orang kafir itu menutup telinga. Orang kafir itu menutup hatinya. Makanya di Al-Quran dikatakan kalian itu lebih hina dari hewan. Karena hewan masih bisa diajar. Kalian itu susah untuk diajar. Hatimu buta. Sudah jelas-jelas Yesaya mengatakan Tuhan akan datang membakar seluruh bulu jambutnya orang yang makan babi dan makan anjing dan binatang-binatang menjijikkan seperti tikus. Tapi kamu tidak berpengaruh pada dirimu kan? Kenapa? Hatimu buta, hatimu sudah mati. Hatimu sudah mati. Yang kau sembah itu kan setan yang digantung di atas pohon sehat terkutuk, itu kan bukan Tuhan. Makhluk halus. Sekarang gini yang- cuma, apalagi? kalaupun benar yang kau bilang itu, Kristen itu sesat. Kristen itu enggak benar. Ya memang. Ya, Yesaya betul. 66 ini buktinya. Tunggu dulu. Seandainya pun agama kamu dihapus dari Indonesia ini, enggak diakui pemerintah, tidak Kenapa bakal lagi yang ke kami situ? masuk Islam. Kenapa? Karena kami lihat karakternya seperti kau itu. Oh ya nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak masalah, nggak masalah, Mending nggak kami masalah. masuk ke Buddha, Tidak Hindu, masalah, Konghucu. tidak masalah karena neraka Makanya juga aku butuh bilang cuma, penghuni. Nggak kamu masalah. itu melihat karakter, Neraka bukan juga agamanya, butuh bukan penghuni. acaranya, bukan ilmunya. Tidak masalah, Nggak tahu, tidak Bang. masalah. Itulah. Itu neraka juga butuh penghuni itu. Nggak bagus kalau sunyi di sana. Minimal kamu Juma tinggal di itu nggak desa-desa ngerti Kristen apa-apa. gitu loh. Juma itu tidak paham tentang Lucu lagi. Alkitab. Karena Ya. yang dia ketahui itu mencomot-comot Alkitab. Dia nggak paham tentang sejarah, teologi sejarah. Alkitab. Oh. Iya, Juma itu nggak ngerti. Oh. Jadi Pak, Jadi yang tolong ngerti siapa nggak Anda? perlu. Yang Ya, mengerti Anda? Kami itu nggak ngerti apa-apa, Juma. Iya, jadi yang Sebenarnya mengerti kamu Anda. itu, iya, kamu Anda itu yang nggak mengerti. ngerti. Oke, baik, baik. Sekarang begini. Ku Kalau tanya Anda yang sama mengerti. Juma. Kalau kok kau jadi tanya. Enggak. Sekarang kau kutanya. Kok jadi bertanya Iya. ke saya? Kan yang Loh, mengerti karena- kamu. karena yang kau tidak mengerti apa-apa. Kan yang mengerti kamu. Iya, Kenapa kamu kau tanya coba saya? mencomot Alkitab. Kamu yang mengerti. Makanya kamu, Kamu yang harus coba ditanya. mencomot Alkitab yang dari Yesaya dan kau comot-comot, kau memberikan pengertian menurut otakmu sendiri. Nah, Nggak terus bisa. bagaimana menurut saudara nih? Bagaimana Tahu- menurut tahu saudara nggak? Yesaya Tahu. 66? Tuhan akan datang membakar dengan nyala api semua pemakan babi, pemakan tikus dan binatang menjijikkan. Bagaimana menurut Kau saudara tahu ini? nggak itu sejarahnya? Kenapa Tuhan Ya, mengatakan bagaimana demikian? sejarahnya? Bagaimana? Kau Bagaimana tahu sejarahnya? nggak? Bagaimana? Makanya Bagaimana? jangan otakmu itu Iya, iya, iya. yang Coba, mengartikan, coba. menafsirkan Iya, menurut coba. muncungmu yang kau Ya, kau buka dulu muncungmu itu. Coba kamu ceritakan ke saya, silakan. Saya mau dengar. Apa kisah sejarahnya di situ? Silakan. Ayo. Nah, kau jelaskan ke saya, silakan. Yesaya itu, silakan. Aku diam. Macet, Paman. Ayo, kau jelaskan ke saya. Silakan. Ayo. Saya diam. Kamu jelasin, silakan. Dibuka mute-nya Pak. Minum air putih dulu. Tadi tuh apa nafasnya itu kayak terseok-seok. Aduh, bahaya ini. Silakan. Itu juga ini kah? Juga opung ini opung. Oh, Opung silakan. Opung Robert silakan. Kamu Juma dijelaskan pun kau nggak tahu. Loh, Nggak akan pernah jelaskan kau aja nangkap. dulu, jelaskan. Yesaya Tidak 66 akan ini. pernah kau nangkap. Yesaya 66 ini jelas sekali di sana menjelaskan bahwa Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi, pemakan binatang menjijikkan dan Di juga mana? pemakan Yesaya tikus. 6 ayat berapa? Yesaya 6 ayat berapa? 15 Coba sampai buka. nomor 17, silakan. Mana? Yesaya Baca. biar Baca. sebentar. Baca. Yesaya Ya. 66 Nomor 15 sampai 17. 15 Yeah. sampai 17. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hariknya dengan nyala api. Sebab Yeah. Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan
pedangnya dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk teman-teman dewa dengan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikian firman Tuhan. Tahu kau nggak itu maksud ayat firman Tuhan ini? Maksudnya apa? Maksudnya Kau baca nggak dari ayat 1 sampai seterusnya? Kau baca. silakan kau baca, silakan kau baca, silakan. Nggak perlu lagi ku jelaskan. Perikopnya itu jelas. Perikopnya itu jelas tentang keselamatan sesudah hukuman. Biar kau tahu kenapa? Karena maksudnya pada apa waktu itu? Maksudnya apa? Yang dibakar di sini siapa? Yang dibakar itu orang-orang yang mempersembahkan korban kepada dewa. Makanya kau baca tentang sejarahnya. Jangan otakmu itu mencomot satu-satu ayat Juma. Karena bangsa Israel pada waktu itu mempersembahkan korban kepada dewa. Dan setiap mereka yang sudah mempersembahkan itu, dan mereka akan mati dihantam api. Jadi jangan kau kategorikan sekarang. Itu berlaku untuk orang Israel pada waktu itu. Oh, ini untuk orang Israel dalilnya itu. Bukan untuk pemakan babi. Jadi orang Israel itu pemakan babi. Loh, dulu memang mereka sempat memakan babi. Di mana? Coba dalilnya. Coba tunjukkan kepada saya di mana orang Israel makan babi. Loh, biar jadi kau kutanya, kenapa ayat ini turun? Karena mereka memang makan babi pada waktu itu cuma. Loh, kau bilang. Di mana dalilnya orang Israel makan babi, di mana? Loh, kutanya kau Juma. Kenapa Tuhan membicarakan ini? Kenapa? Karena memang pada waktu itu mereka itu memakan babi. Dan siapa itu dilarang. mereka ini? Siapa? Loh, nggak perlu kau tanya itu. Makanya kau itu sebenarnya nggak ngerti apa-apa Juma. Kau nggak paham. Congor. Iya, congor itu nggak paham ya kau. Kau pikir nggak? Saya kasihan sebenarnya orang yang memuja kau itu Juma. Iya, karena kau nggak paham. Biar ku bilang sama Juma ya, di dalam Yohanes 14 ayat 6 jelas bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Udah. Kita bahas lagi itu. Yesus jalannya tidak makan babi. Kamu? Loh. Kenapa? Kenapa Yesus tahu kemarin Yesus tidak makan babi. Jalan yang ditunjukkan oleh Yesus adalah jangan makan babi. Ayo, Juma, dengar. Juma, Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan akulah jalan. Jalan yang kutunjukkan. Jalan yang ini Yesus bukan tunjukkan berbicara apa? tentang makan babi atau tidak makan babi, Jalan Juma. yang Yesus tunjukkan itu apa? Yang jalan kebenaran, karena Yesus itulah kebenaran yang mana? Kebenaran yang mana yang Yesus tunjukkan? Itu Kebenaran yang bukan mana yang bicara Yesus tentang tunjukkan? makan babi. Kebenaran Makanya yang mana? Jangan kau melarikan ayat itu menurut konteks daripada pemikiranmu. Kebenaran yang mana yang Yesus tunjukkan kepada orang Yahudi? Kebenaran yang mana yang Yesus tunjukkan kepada orang Yahudi? Jalan yang mana yang Yesus tunjukkan kepada orang Yahudi? Jawab. Akulah jalan. Jalan yang mana yang Yesus tunjukkan kepada orang Yahudi? Jangan kau ngarang-ngarang kau. Tidak ada orang Kristen pada saat Yesus mengatakan ini. Enggak ada. Yesus hanya berbicara kepada orang Yahudi Bani Israel. Dia jalan kebenaran dan hidup Juma. Kutanya sama kau, siapa jalan kebenaranmu? Dia Yesus di situ. Sekarang kutanya sama Yesus siapa bicara jalan dengan orang kebenaran ini. Jalan kebenaranmu siapa? Kutanya samamu dulu. Siapa yang menjamin hidupmu? Kutanya sama kau. Rasulullah Muhammad SAW jalan hidupku. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Dengar sama saya. Dengar sama saya. Tunjukkan sama kau. Kutanya mana dalilnya? Dengarkan saya dulu. Dengarkan saya dulu. Tenangkan jiwamu. Dalilmu mana? Tenangkan jiwamu. Tenangkan jiwamu dulu. Tenangkan jiwamu. Pertanyaan saya. Yesus ketika penginjilan dia berbicara kepada orang Yahudi atau kepada orang Kristen? Jawab. Kutanya kau Juma. Di mana alat jalan kebenaran dalam hidup? Kamu turun, kalau kau tidak bisa jawab, kau turun. Bagus. Yesus berbicara, akulah jalan. Kepada siapa Yesus berbicara? Kepada orang Yahudi, Bani Israel, Bani Yakub. Bukan kepada orang Roma. Kalian itu pengikut orang Roma. Agama Katolik pertama kali. Yesus tidak mengenal pemakan babi. Jangankan pemakan babi, orang Kanaan saja yang datang kepadanya untuk minta anaknya disembuhkan, Yesus sebut dengan sebutan anjing. Apalagi ente. Kau kalau bertemu dengan Yesus, kau itu tidak dipanggil anjing lagi. Kau dipanggil apa? Setan.
Mana buktinya? Matius 7, nomor 22, nomor 23. Kau tidak disebut anjing, kau disebut apa? Penyesat, pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan itu setan. Coba aja kau ketemu Yesus. Praktekkan Matius 7 itu. Kalau kau tidak disebut sebagai setan, jari-jari saya kau potong. Orang-orang Kanaan aja ketemu Yesus. Apa kata Yesus? Tidak patut roti yang disediakan untuk Bani Israel diberikan kepada anjing. Apa kata orang-orang Kanaan ini? Wanita Samaria ini, apa kata dia? Betul Yesus. Tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Ha, tuh. Apalagi kamu. Orang yang bertemu Yesus aja dibilang anjing. Kalau kamu bukan anjing lagi, monyet. Monyet, setan. Jadi diskusi itu pakai ilmu. Kau tuduh lagi orang Yahudi, orang Israel makan babi. Dasar penyesat. Yesus jalan, betul, jalan untuk Yahudi, bukan jalan untuk Kristen. Yesus itu jalan bagi Bani Israel untuk sampai kepada Elohim, bukan jalan untuk orang Kristen pemakan babi, bukan. Sadarlah kalian. Oke, kita sapa termos. Permus. Bunda Rama izin sedikit Bunda. Iya. Silakan, Bang. Teman-teman yang baru bergabung, assalamualaikum. Jangan lupa kawan-kawan di tap dan di follow ya. Ini akun Fandi Ahmad, akun Kiang Santan, Bunda Rahma, bantu di follow ya. Akun kami ini banyak yang tumbang teman-teman ya. Sudah 3, 4 bahkan 4 akun yang tumbang, bantu di follow kawan-kawan ya. Silakan Bang Fermus, Bang Vincie. Kalau Kristen Bang, silakan dibuka mute-nya. Lanjut Bunda Rahma. Silakan Fermus, apa keluhanmu? Silakan. Apa yang kau sampaikan Bang Permus? Oh Permus, murah kau JK, Permus. Permus ini cuma mau mejeng di atas Permus. Kita naikkan yang lain Bunda ya. Bunda Rahma ya. Ya, ini ada Boy. Boy, selamat malam Boy Kristen Muslim. Boy. Sudahlah Boy. Boy. Ten. Minta naik. Tidur. Teman-teman, kalau ini mau naik yang Kristen, izin di typing ya teman-teman di bawah ya. Mungkin ada bapak-bapak pendeta, pastor atau romo yang berkenan supaya jemaat-jemaatnya tidak terlalu mempermalukan kawan-kawan Kristen yang lain di bawah. Mungkin kalau ada teman-teman pendeta silakan kirim permintaan. Typing di bawah, aku Kristen Bang, naikkan aku Bang, kayak gitu. Silakan Pak Pendeta mungkin kalau ada. Mana dia? Turun lagi. Marina ya, aku naik. Kalau Kristen silakan naik ya. Marina. Bentar aku lihat dulu. Repot ya Bunda, banyak kali bah. 79 permintaan. Ini kalau yang naik ini diminta disunat, ini tumpul kampak dibikin baru selesai. Felix juga ya, Felix sama Marina coba. Parulian, bukan Parubaya ya. Parulian, selamat malam. Parulian, itu marga kayaknya Parulian. Iya, Parulian. Silakan Parulian. Cluster. Cluster, selamat malam. Kenapa pada membisu kok naik? Jangan minta permintaan lah. Muhammad Rasulullah. Saudara Parulian.
Apa kabar? Kenapa ini? Bang Mamang, Kristen Muslim bang? Mamang. Sahabat Rafael, udah, syukran. Bah, belum apa-apa udah ngorong. Aduh, gato jiku tahu tema kurasiri bah. Kurasiri. Macet aku bicara ya. Diki. Mana ini teman-teman yang oten? Tuh ketik di bawah teman-teman. Saya oten. Nah itu ada Marimar. Marimar. Mana dia? Udah naik tuh. Marimar. Banyak permintaan weh. Ada 70 lebih. Marimar ya. Ini kalau kita siapkan kapak ini untuk sunat semua ini. Kalau Kristen ini tumpul Banyak semua ini. ininya, banyak ngefans sama kita tuh jadi ada. Itulah. Kalau kita Yang dong, Kristen aja naikkan dulu. Tuh Marimar kenapa dia tidak Nggak, muncul? apa dia Sudah Tina? tarik. Apa itu? Apa bahasa Makassarnya itu? Parisikia Tina, Bunda. Nah, langerikin jauh perkataan kablamats kato. Nah, larromi batu mirini. Iya, larroy. Larroy. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa Gunung Daerah. Tena kule gio. Napa kama injo buku iman apa arinan jo puna kitab suci. Kitab nakana suci bena tena aja. Jadi ngarucak di kinjo arena to laru beding na tena kule gio. Ngaru kiatina manjo. Tapi tena kule berdaya. Nah, mati Tidak dia. bisa berbuat apa-apa kata kayak Yesus mi. Itu kan kakaknya yoga nak kejar gitu terus toh? Mana dia? Suruh naik. Yang Olan itu Amo itu biasa akunnya dikejar terus bang. Masalahnya dia tidak mau berdiskusi. Coba dia mau berdiskusi. Berdiskusi bagus. Kalau tidak berdiskusi ngapain? Minta permintaan ada 700.000 orang. Marina itu udah ada Ini kalau kita Marina. masak nasi ini Kristen. 1000 kilo ini. Oh Marina, kau Otenwati tuh, Marina silakan. Otenwati. Aku suami Marina. Oh suaminya, oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim. Muslim aku kak. Oke bang, mohon maaf. Iya. Lanjut. Apa yang disampaikan? Ada Padahal yang dia bilang Bang Pandi itu yang naik Kristen dulu. Aduh, lanjut. ya bang. Mau pesan berapa mangkok bang? Turun sendiri. Astagfirullah. Ayo yang sahabat Kristen silakan. Silakan Olan, mungkin kalau ada Olan ya. Olan kakak yoga yang nama aku Namoy, silakan kalau mau naik ya. Dibantai habis-habisan mereka. Hilang nyalinya naik ya. Mampus kau kalau dibahas penyaliban, karena ini apa ya, sangat krusial kalau penyaliban loh. Salib itu kan, kalau nggak ada penyaliban nggak ada Tuhannya Oten. Matilah kau Oten. Mana mau kau? Oh, Bunda susah kali dideteksi ini, banyak kali yang kirim permintaan. Baru kadang Muslim udah pakai pula nama-nama Oten. Iya itu dia. Yang Kristen silakan permintaan saudara Kristen. Akan diturunkan Ya, standarnya kami ya. umumkan bahwa yang minta permintaan ini ada kurang lebih 80 orang, teman-teman.
Assalamualaikum Guru Bunda. Aduh, salah narik nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak Medan, Bang. Anak Medan, Horas. Sehat, Bang? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nyimak aja, nyimak. Siap, Mangkian siap. Santang semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak di bawah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bang. Mak jua-jua. Kita cari lagi, kita cari dicari. Anak Teos, udah Nasam Islamin Jaya. Anak Teos, jangan mikir minta Wahyu. ketahuan ki bukan ki. Mudah-mudahan Karesteng ini Wahyu. Wahyu, Islam Muslim, Islam Karesteng. Wahyu, Ya, Kristen Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan apa disampaikan. 1 menit. Salam dari anak Kalimantan Selatan, Bang Zuma. Saya penggemar. Siap. Bang. Alhamdulillah. Thank you, Bang. Sehat selalu, Bang ya. Iya, alhamdulillah. Ada pertanyaan boleh, Bang? Boleh. Kenapa kau loyo kali tuh? Nggak makan 3 hari. Suaramu nggak kedengeran. Saya seorang Muslim, cuman di lingkungan kebanyakannya orang Kristen. Habis babi di situ berarti. Bersih. Di Kalimantan Tengah, intinya separuh orang Muslim, separuhnya orang Kristen. Nah, yang jadi permasalahannya ini, kita nih sambil jualan, cuman harus menjaga apa yuk? Jaga jualan. Ya, jaga jualan itu kan susah banget karena banyaknya anjing yang liar lah hitungannya. Oh, mereka nggak makan? Enggak makan anjing. Mereka nggak makan anjing? Mana mungkin. Nah, Justru makanan kesukaan mereka itu. ada sering dapat apa ya dapat dari gibah orang lah. Katanya kalau jualan kita sering didekatin anjing, katanya bakalan nggak laku karena orang-orang Muslim suka gibah jualan kami karena dekat sama orang-orang Kristen. Nah, saya nih bertanya, kenapa orang yang sesama Muslim kok ngomongnya kayak gitu, gibah, padahal kan kami nggak menyentuh pun sama sekali sama anjing itu. Poinnya apa, Bang Wahyu? Bang Wahyu, poinnya apa? Tanyakan ke yang gibah itu. Kok tanya ke Gurunda? Tanya ke yang gibah, Bang. Mana apa Gurunda tetanggaan orang kan tua enggak? sama pada Muslim kan susah karena ulun ngambil hati, jadi ulun diamin aja gitu. Jadi poinnya, kenapa orang Muslim sering ngeledekin sesama orang Muslim juga, padahal kan dia nggak lihat apa yang kami kerjakan gitu. Nggak, masalahnya yang nampak terlihat itu yang dinilai orang, Bang. Anda jualan di situ banyak makanan orang Kristen, ada babi, ada anjing. Ya, artinya orang Islam ini berhati-hati, itu wajarnya. Wajar itu, jadi harus sabar-sabar aja karena memang kita umat Islam itu kan tidak boleh makan makanan yang ada unsur-unsur anjingnya gitu. Nah, kebetulan saudara menjual di daerah yang banyak anjing, ya pastilah. Saya pun risih. Oh, kita risih makan kalau ada anjing, Bang. Adalah lebih baik kalau makanannya ya pindah atau ini beli racun, kasih racun anjingnya biar mati semua. Iya toh? Kan itu hama. Banyak tuh penyakitnya dia bawa naik di koma. Kodong. Muhammad Rasul. Jackson. Assalamualaikum Bang. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, saya titip pertanyaan sih, Bang. Boleh.
Besar Kalau suaramu Bang bang, debat tambah sama sedikit bang. Volume Kristen, suara bang. tolong tanyakan 10 yang sudah 10 ciptaan Yesus, jawab pakai data gitu bang. Jangan ngabulato. Oh mama Pertanyaan yang tak ada jawabannya itu. Iya, karena harus berakal dulu baru beriman gitu bang. Oke, Bang Jackson udah ya, nanti disampaikan pertanyaannya Bang Iya. ya. Iya, sementara mereka kan cuma iman dulu baru berakal mereka. Makanya munculnya akal-akalan. Siap, sehat selalu abangku. Iya bang, sehat juga Iya ya. bang. Namanya Jaga kok akidahnya. Jackson ya. Muslim Jackson. Oke bang, terima kasih banyak ya Bang Jackson. Roda, selamat malam Bang Roda. Roda kehidupan. Roda siapa? Roda Sakato. Ih, orang Jepang Roda Sakato. Assalamualaikum. Mama Muslim. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dari Padang nih. Padang. Padang. Jauh. Ini kebetulan nih, alhamdulillah banget bisa ngomong Pak dengan Bang Zuma. Siap Tiap bang. malam tuh nonton, tiap malam terus dengerin itu. Ya bang, masya Allah. Sehingga Makasih, Bang, ya. bajunya bisa pesan sama Bang Dewa. Nah, itu bajunya. Masya Udah Allah. kemarin udah berapa bulan itu. Siap, wah, keren. Kasih bang. Nih saya agak tanda tanya dengan setiap melihat nonton roomnya Mikana itu. Kadang kesel kadang-kadang itu. Ya Iyalah. pakai jilbab itu loh bang. Pakai jilbab itu kesel saya ngeliatnya itu. Ya, si Lina Kayak Wijaya, Lina pelacur Wijaya. agama itu sekarang pakai jilbab lagi. Iya, tadi saya lihat tadi itu. Kesel bang, malas mendengarnya. Jadi menurut saya itu jilbab itu nggak bisa juga dituntut itu Pak di pengadilan itu. Itu kan sama aja kayak Ratu Entok kemarin gitu. Iya betul. Menggunakan ini. Menggunakan itu. Ya kan diketi Tuhan Kristen kan keluar gambar itu. Kalau di Islam kan diketi pakaian Islam kan keluar jilbab gitu kan. Iya betul. Kadang kesel aja ngeliatnya itu bang. Gimana nih orangnya nih saya. Kalau saya ngomong pun mungkin di itu juga sih orangnya. Ya abang coba abang di Google cari Bang Roda makanan Islam pasti keluarnya sapi ayam, ketik makanan Kristen pasti anjing babi itu keluar bang. Nah begitu. Kalau malas mendengar itu mekananya itu Araka sedikit aja gitu mah. Si itu siapa lagi itu kurasa masalahmu sudah jelas bang ya, kita sama-sama jengkel ya. Oke bang ya, itu aja ya yang disampaikan ya bang. Jangan dilihat bang, jangan didengar. Saya jangankan mendengar, lihat mukanya aja mau muntah. Kayak monyet kulihat bang, serius. Betul. Beneran itu. Aduh. Kayak monyet. Skip aja udah selesai. Daripada kesel gitu kan. Kalau Mikana mirip-mirip babi lah. Kalau Lina Wijaya mirip anjing. Iya. Ya. Ya bang itu aja. Makasih banyak. Iya, makasih. Sama. Iya, assalamualaikum. Wassalamualaikum. Miriati, Kristen, Muslim, Miriati. Selamat malam, Bunda, Bang Suma, saya Kristen. Malam. Oh, mantap. Silakan apa yang ingin didiskusikan, Mbak? Silakan Mbak Miri. Ya, oke. Terima kasih Bang Suma, Bunda. Saya sering ikut live-nya. Izin mungkin kita sekalian sapa Bang Warli Salon ini biar kita tahu Kristen atau Muslim. Supaya sekalian. Saya kena apa ini? Peringatan. Iya, Turun dulu aja Gerunda biar nggak kena report. Waduh. Waduh, 01-nya turun ini. Bentar, banyak punya. Banyak amunisi, sabar Bun. Warli Salon, Kristen Muslim. Warli.
Warli, aduh Warli ini ternyata Bawa udah ya, tidur di bawah. ini. Minta Nggak di naik bawah udah tuh bahaya. tidur. Bahaya soalnya. Silakan Dek Gurunda. Mana dia? Oke, Lagi Bang Suma sudah siap. Oke, sip. Apa yang kita perbincangkan sesuai dengan tema? harus sesuai dengan tema nggak Bang? Tergantung. Ibu mau bahas apa? Oke, nanti terakhir tema. Oke. Nggak menarik ini salib simbol kutuk. Ya, Saya cuma mau pertanyakan siap. soal apa itu yang kalau di Mekah itu ibadah saudara-saudara Muslim itu kalau ke Mekah kan itu ada batu apa? Haji. Hajar Ya, Aswad. ya batu Hajar Aswad. Itu kira-kira Bang Suma secara singkat saja sejarahnya bagaimana itu ada berdiri di sana dan mengapa setiap Muslim yang ke sana itu dia punya kerinduan untuk menyentuh batu itu. Iya. Jadi Rasulullah Muhammad SAW kemudian pernah melakukan hal yang sama, menyentuh batu tersebut sehingga ditengok oleh sahabatnya. Jadi ketika berbicara mengenai Hajar Aswad, di dalam Islam itu diceritakan di beberapa riwayat terkait pembangunan Ka'bah oleh Nabi Ibrahim dan juga anaknya Nabi Ismail. Hadis riwayat Tirmizi menyatakan bahwa Hajar Aswad ini adalah batu-batuan dari surga. Batu ini kemudian dibawa oleh malaikat Jibril dari surga dan diberikan kepada Nabi Ibrahim yang sedang menjalankan pembangunan Ka'bah atas perintah Allah. Kemudian, ya seperti itu. Oke, kalau misalnya berdasarkan apa yang disampaikan Bang Suma bahwa batu-batu itu dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Ibrahim, kalau dalam Kristen kami sebut Abraham, untuk membangun sebuah Baitullah. Ka'bah di sana Ka'bah di sana. Artinya itu tidak bisa terlepas dari sejarah kepercayaan orang-orang Yahudi yang mengimani Taurat kan. Dia juga mengimani bahwa Abraham itu adalah nabi terdahulu mereka, nabi nenek moyang mereka. Jadi kepemilikan untuk batu aduh susah sekali saya bilang. Hajar Aswad. Hajar Aswad itu apakah juga diklaim oleh orang-orang Yahudi bahwa itu juga bagian dari mereka atau hanya diklaim oleh orang Muslim? Karena kalau dilihat dari penjelasan Bang Suma bilang tadi itu pemberian malaikat Jibril kepada Ibrahim dalam Ya, jadi kalau kita lihat sejarah dan hadits juga, Nabi Ibrahim bersama dengan anaknya Nabi Ismail yang ke Mekah. Sementara Nabi Ibrahim dengan anaknya Ishak itu ke Palestina. Jadi masing-masing anak ini diberikan warisan. Satu yang ke Palestina, satu yang ke Mekah. Nah, Ishak juga ada batu tugu buat dia, yang kami sebut dengan Masjidil Aqsa. Sedangkan orang-orang Yahudi menyebutnya dengan tembok ratapan. Situ juga ada batu. Nah, sedangkan di Mekah itu ada Hajar Aswad ini yang kami imani. Karena memang kalau kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi, misalnya di Yehezkiel 28 nomor 13, di situ dikatakan begini, engkau di Taman Eden yaitu Taman Elohim, penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit, yaspis hijau, permata pirus, krispars, dan nefrit, lasurit, batu darah, dan seterusnya. Jadi surga itu yang banyak batu-batuan. Sedang diterangkan kemudian di dalam hadis Rasulullah yang diceritakan kemudian Tirmizi, itu adalah batu dari surga yang diberikan kepada Abraham sebagai cenderamata untuk Nabi Ismail. Gitu. Oke. Terima kasih Bang Suma, jelas ya data sejarahnya. Terus yang saya pertanyakan tadi, mengapa saudara Muslim itu biasanya sampai berdesak-desakan untuk menyentuh batu itu? Apa makna teologinya di sana, Bang Suma?
Oke, jadi gini. Umat Rasulullah SAW itu diberitakan di dalam Al-Quran, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi Allah mengatakan, katakanlah wahai Nabi Muhammad, jika mereka kemudian menginginkan keselamatan, ingin dosa-dosanya dihapuskan, dan ingin kemudian dia dicintai oleh pencipta langit, ajarlah melakukan apa yang kamu lakukan. Fattabi'uni. Nah, sedangkan Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2, Allah menerangkan bahwa kedatangan umatnya wa yuzakkihim huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Jadi Nabi Muhammad itu salah satu cara mensucikan manusia adalah menghapuskan dosa-dosa manusia. Dari manusia itu punya dosa harus dihapuskan. Nah, cara untuk menghapuskan dosa adalah mentaati perintah. Salah satu perintah adalah mengusap batu Hajar Aswad. Jadi bukan batunya yang menghapuskan dosa, tetapi melaksanakan perintahnya. Yaitu misalnya saya di Indonesia. Saya kemudian datang dari Makassar ke Jakarta, Jakarta nyebrang sampai ke Arab sana untuk menyentuh batu itu. Perbuatan saya, pengorbanan saya, waktu, tenaga, pemikiran, materi yang saya keluarkan kemudian untuk menyentuh batu itulah yang menyebabkan saya mendapatkan upah penghapusan dosa. Sama seperti ketika saya bekerja. Saya bekerja mengangkat batu, memindahkan batu itu ke atas mobil truk. Saya mendapatkan upah duit. Bukan duit yang memberikan saya, bukan batu yang memberikan saya upah. Tetapi pekerjaan saya menyentuh batu itu dan memindahkan batu itu ke mobil truk, itulah yang mendatangkan rezeki buat saya. Nah, sama seperti di Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7. Ketika kemudian batu itu menyentuh mulutnya, maka dosa-dosanya dihapuskan. Coba Anda baca. Belum lagi kalau kita melihat di dalam Yosua 24 nomor 27. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita. Sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu, batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkali Elohim Tuhanmu. Nah, kesalahan saudara Kristen. Oke, silakan. Jadi intinya di sini Bang Suma bukan objeknya ya, tetapi lebih kepada perbuatan. Lebih kepada prosesnya ya. Ya, proses usahanya. Menyentuh, usaha untuk menyentuh. Sama seperti sedikit lagi, sama seperti di Keluaran 29 nomor 14. Ya. Bakarlah tainya, kulitnya dan dagingnya sebagai penebusan dosa. Jadi ketika dikatakan dalam Keluaran 29 nomor 14, ambillah sapi, kulitnya, dagingnya dan juga tainya untuk kau bakar. Sebab itulah korban penghapus dosa. Kan boleh saya katakan kalau pemikirannya, oh ternyata tai sapi bisa menghapuskan dosa. Padahal bukan tai sapinya. Tapi upaya membakar tai sapi, kulitnya dan juga dagingnya, itulah yang menghapuskan dosa. Pekerjaan melakukan perintah Tuhan itulah yang kemudian menghapus dosa. Sama seperti kami membuang duri di jalan. Itu menghapus dosa. Bukan durinya yang menghapus, tapi upaya membuang duri itulah yang menghapuskan dosa manusia. Seperti itu. Ya, Bang Suma ya, karena banyak saudara-saudara ya, saya di Kristen melihat bahwa itu semacam bentuk ya penyembahan berhala. Iya, kalau dilihat dari sisi itu ya sama. Kami juga kalau melihat kemudian orang yang mencium patung Yesus itu juga berhala pastinya. Tapi mungkin ada nilai-nilai yang saya tidak tahu apa maksudnya. Nah, gitu dia maksudnya. Silakan. Ya, oke Bang Suma. Menarik ini Bang Suma, salib simbol kutuk. Pasti punya dasar Bang Suma ini kasih naik tema seperti ini. Mungkin bisa jelaskan ke saya yang Nasrani, mengapa Bang Suma angkat tema ini. Salib simbol kutuk pasti ada dasar-dasar yang kuat. Oke, baik. Yang pertama, Imamat 1-2.
Di situ diceritakan kemudian bahwa katakanlah kepada orang Israel apabila mereka hendak mempersembahkan korban penebus dosa kepada Tuhan, maka hendaklah kemudian mereka mempersembahkan hewan ternak berupa kambing, domba, sapi, lembu. Itu kepada orang Israel. Nah, untuk apa mereka melakukan itu? Untuk melakukan penebusan dosa. Tidak pernah berubah menjadi manusia. Cerita punya cerita. Ada kejadian di dalam Bible, upaya-upaya orang Yahudi membunuh sosok yang bernama Yesus. Karena cemburu, karena faktor politik dan ekonomi yang mendasari mereka sehingga mereka berkomplotan kemudian untuk membunuh Yesus tersebut. Di dalam kitab saudara Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57 jelas terurai di sana. Orang Yahudi, imam kepala, mahkamah agama, ahli Taurat pokoknya, semua ahli Taurat berkumpul sepakat membunuh Yesus demi supaya bangsanya tidak dirampas oleh orang Roma. Bukan untuk dosa. Bukan untuk dosa. Nah, kemudian Matius 26 nomor 4, Yesus ingin dibunuh dengan cara tipu muslihat. Mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Matius 26 nomor 59. Pokoknya Yesus ini disepakati untuk dibunuh apapun caranya demi untuk mereka bebas dari perbudakan Romawi, supaya bangsanya tidak dirampas oleh Roma. Itu alasannya kenapa Yesus ingin dibunuh. Tak ada karena dosa. Iya. Nah, kemudian terjadi proses. Paulus 30 tahun lebih setelah terjadi tragedi penyaliban menulis sebuah surat. Nama suratnya Galatia. Di bab 3 nomor 13 dikatakan, Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di atas tiang salib. Sedangkan yang tertulis yang dimaksud oleh Paulus di sini adalah yang terurai di dalam Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Apa yang tertulis di sana? Apabila ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Sebab orang yang dikutuk Tuhan, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Itu nggak boleh. Berarti menurut Paulus, Yesus ini adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Karena dia mengutip Ulangan 21. Sedangkan yang dikutuk oleh Tuhan adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Sedangkan yang dikutuk oleh Tuhan, Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima uang suap untuk menyerahkan orang yang tidak bersalah untuk dibunuh. Tuh. Berarti salib ini apa? Simbol kutuk. Karena Paulus sendiri mengatakan, Yesus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Jadi Yesus itu di atas salib itu kutuk dia menjadi kutuk. Dan Ulangan 21 nomor 22 23, salib itu simbol kutukan Tuhan. Oleh saudara Kristen kemudian justru salib dijadikan sebagai simbol keselamatan. Jadi kebalik. Tuhan menyalib orang karena orang itu dikutuk. Ulangan 21 nomor 22 23. Paulus mengiyakan. Galatia 3 nomor 13. Yesus dengan jalan menjadi kutuk. Berarti salib itu kutuk. Kenapa kutuk dijadikan simbol keselamatan? Itu loh, silakan. Lalu bagaimana Muslim melihat? Oke, mungkin kita sepakat bersama bahwa sejarah penyaliban itu baik. Ini ada nge-lag kayaknya.
istilahnya penjahat kelas kakap, di atasnya lagi penjahat ya. Saya bahasakan sederhana seperti itu Bang Suma. Orang-orang yang tidak bisa lagi ditolerir kesalahannya. Jadi, lalu bagaimana dengan Muslim melihat sejarah perjalanan kehidupan Nabi Isa ketika kan tadi Bang Suma bilang banyak orang yang kecemburuan sosial terjadi kan ketika Yesus hadir, sehingga banyak orang bersepakat untuk membunuh dia. Lalu dalam pengetahuan saudara Muslim, bagaimana kisah kehidupan jaringan ya? Terjadi kecemburuan sosial itu? Bagaimana bagaimana Ibu Mary bisa Al-Masih? geser dulu nggak? Ibu Mary dengar suara saya nggak? Bisa geser dulu. Jaringan Ibu Mary kurang baik, jadi Gurunda tidak menerima dengan baik. Geser dulu ya. Ya. Ya lanjut. Sudah. Ya. Iya. Saya boleh jawab? Sudah bisa Bang Suma? Boleh. Ya. Sudah ditangkap pertanyaan saya. Iya. Iya. Oh, ya. Jadi ketika kemudian Siti Maryam datang kepada Bani Israel, pada kaumnya, lalu membawa bayinya. Fa'asyarat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Maka Maryam kemudian menunjukkan anaknya. Mereka berkata, kemudian orang Yahudi ini berkata, bagaimana mungkin kami berbicara dengan anak kecil yang masih dalam buayan? Kan ditanya, kenapa kamu hamil? Padahal kamu ini adalah keturunan Harun. Kamu ini saudaranya Harun. Kamu keturunan orang baik-baik. Ayahmu bukan seorang yang buruh peringai. Ibumu juga bukan seorang pesina. Kamu kok bisa hamil? Kok kamu bisa punya anak? Apa kata Maryam? Kau tanya aja sendiri kepada anakku. Orang Yahudi berkata, bagaimana mungkin kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyyan? Bagaimana kami harus berbicara kepada anak bayi? Di dalam Al-Quran dikatakan, anak bayi itu berbicara, inni Abdullah. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Jadi Nabi Isa membela ibunya. Kalau di Bible tidak ada pembelaan sekalipun yang dilakukan oleh Yesus kepada ibunya. Bahkan Yesus tidak pernah memanggil ibunya dengan panggilan ibu di dalam Bible. Kalau di Al-Quran, Nabi Isa membela ibunya. Ini Abdullah. Jangan kau ganggu ibuku. Aku ini adalah orang yang suci. Ini Abdullah. Aku ini hamba Allah. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Dia memberiku kitab. Dan Tuhan juga menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dan Tuhan menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan Dia Allah memerintahkan kepadaku melaksanakan ibadah dan menunaikan kemudian zakat selama aku hidup. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan berbakti kepada ibuku dan tidak menjadikan aku sebagai seorang yang sombong lagi celaka. Lalu dia katakan apa? Anak bayi ini berbicara, wassalamu alayya yauma wulid wa yauma amut wa yauma ub'atsu hayya. Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadaku pada saat aku dilahirkan, pada saat aku diwafatkan, dan pada saat aku dibangkitkan hidup kembali. Nah, lalu kemudian Allah menerangkan, zalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Itulah Nabi Isa yang menyatakan perkataan yang benar yang mereka orang-orang Yahudi ragukan kebenarannya. Nah, lalu apa yang terjadi kemudian? Ketika orang-orang Yahudi berselisih paham tentang Nabi Isa, mereka kemudian semakin memperlihatkan kedegilan kebenciannya kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa besar, memperlihatkan mukjizat, membangkitkan orang mati, lalu kemudian membuat orang lumpuh berjalan, penyakit sampar sembuh dan seterusnya. Malah dituduh sebagai pelaku sihir. Tidak pernah mereka ini melihat Yesus itu, Nabi Isa ini adalah sesuatu yang benar. Karena dia, menurut mereka, dia berasal dari anak haram, kok bisa kayak gini? Kok bisa jadi hebat kali orang ini? Akhirnya pengingkaran dan penolakan terhadap Nabi Isa itu semakin menjadi-jadi terhadap orang Yahudi terhadap Nabi Isa alaihissalam. Nah, itu yang terjadi. Sehingga
mereka bersepakat untuk membunuh. Kenapa mereka sepakat membunuh? Karena mereka melihat bahwa pengaruh Nabi Isa ini semakin kuat. Dan kalau Nabi Isa semakin kuat pengaruhnya, maka orang-orang di luar daripada mereka akan datang merampas tempat mereka. Apa yang terjadi? Kesepakatan mereka membunuh Nabi Isa. Tapi Allah kemudian menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam. Tidak jadi dibunuh. Jadi yang dibunuh itu adalah penggantinya. Selesai cerita. Nabi Isa kami tidak dibunuh, tapi diangkat oleh Allah. Yang mati, yang disalib adalah pengganti dari Nabi Isa alaihissalam. Nah, yang menarik di sini, saudaraku, yang menarik, ternyata di dalam Bible yang mati digantung itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Sedangkan kalau saya tanya nih orang Kristen, mau lulusan apapun dia, pastor, pendeta, aku tanya, Pak Pendeta, tolong tunjukkan kepada saya, apa dosa Yesus sampai dia harus dikutuk oleh Tuhan? Kata mereka, tak ada dosanya. Loh, kalau begitu bukan dia yang mati di atas tiang salib. Karena yang mati digantung di tiang salib adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Karena orang ini melakukan dosa. Oh, tidak ada dosanya Bang Suma. Lalu, dosa-dosa kami lah yang ditanggungnya. Wah, nggak nyambung. Dalil di Bible mengatakan orang yang digantung ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim karena orang ini telah melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Paulus memberikan petunjuk itu. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Ada tertulis. Di mana tertulis? Ulangan 21. Ternyata di Ulangan 21 yang dikutuk di situ adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Nah, orang yang dikutuk, sedangkan yang dikutuk menurut Ulangan 27 nomor 25 adalah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Sedangkan di tradisi Kristen yang menerima suap adalah Yudas. Kira-kira ada gambaran tidak Bang Suma, siapa itu orang yang menurut ini, kita berbicara menurut versi Islam, yang menggantikan Isa, karena kan terjadi kecemburuan sosial singkatnya seperti itu, lalu Nabi Isa diselamatkan oleh Allah, diangkat ke sorga, dan penggantinya lah. Kira-kira ada bayangan dalam Muslim, kira-kira siapa yang menggantikan orang itu? Kalau di Islam dikatakan wa ma qataluhu. Ada data jelasnya begitu? Tidak dijelaskan siapa yang menggantikan. Akan tetapi yang menggantikan Nabi Isa itu dituduh dengan tuduhan yang hanya mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak yakin tentang siapa yang dibunuh ini. Mereka tidak yakin. Makanya coba Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Paulus berkata dia hidup, tetapi orang lain mengatakan dia sudah mati. Berselisih paham. Nah, di dalam Markus 16:12 juga diceritakan. Setelah itu, Yesus menampakkan diri dalam bentuk rupa yang lain kepada dua orang muridnya. Pertanyaannya, dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus dalam bentuk rupa yang lain? Kan tidak ada. Mereka hanya mengikuti persangkaan belaka. Tak ada yang memastikan. Markus tidak pernah bertemu Yesus. Di mana Markus bertemu Yesus? Tidak pernah. Mereka hanya mengikuti persangkaan belaka. Ini adalah Yesus yang dalam bentuk rupa lain. Dari mana dia tahu? Berarti Al-Quran betul. Mereka tidak yakin dengan apa yang mereka bunuh. Mereka nggak yakin. Nah makanya sederhananya begini. Kalau di dalam Al-Quran, dalam surah Maryam ayat 19, Nabi Isa alaihissalam diterangkan bahwa beliau adalah seorang nabi yang suci. Itu diterangkan di dalam surah Maryam ayat 19. Itu jelas. Artinya beliau dikatakan li'ahabalaki gulaman zakiyah, seorang anak laki-laki yang suci. Ini Nabi Isa. Sedangkan di dalam Bible
Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus adalah hamba yang suci. Sedangkan yang digantung adalah manusia yang dikutuk. Ini siapa ini? Yang dikutuk ini siapa? Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap untuk menyerahkan orang benar untuk dibunuh. Ini siapa ini yang melakukan hal ini? Sedangkan kalau kita lihat di dalam Amsal 21 nomor 18, jelas sekali dikatakan orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat dipakai sebagai ganti orang yang jujur. Sedangkan Yesus berkata di dalam Lukas 24 nomor 44, harus digenapi tentang aku apa yang tertulis di dalam kitab Amsal. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Nah, siapa yang fasik ini? Kita baca kemudian di kitab Amsal 17 nomor 27, yang disebut orang fasik di sana adalah orang yang menerima suap. Saya bacakan Amsal 17 nomor 23. Siapa orang fasik ini? Orang fasik adalah mereka yang menerima suap. Siapa yang menerima suap? Yudas. Berarti kalau kita mengartikan Amsal 21:18, Yudas dipakai tebusan untuk Yesus, dan pengkhianat, siapa pengkhianat? Yudas. Yudas dipakai ganti sebagai tebusan kepada Yesus. Karena Yesus berkata di dalam Lukas 24 nomor 44, harus digenapi tentang aku apa yang tertulis di dalam kitab Amsal. Al-Quran betul, pengakuan Yesus betul. Yang salah Kristen, karena menyembah orang yang digantung terkutuk di atas pohon disalib. Makanya coba saudara saya ini, coba Anda baca di dalam Matius 7 nomor 22-23. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu Yesus? Bermujizat pakai namamu Yesus? Mengusir setan pakai namamu Yesus? Oke, Apa kata Yesus? saya potong. Silakan. Silakan. Saya potong Bang Suma, maaf. Aku tidak akan mengenal engkau. Maksud di situ Bang Suma, dalam konteks itu kan ini ayat juga yang sering dipakai oleh apologet Islam untuk menjelaskan. Iya. Saya menerima penjelasan yang tadi itu sangat sinkron. Oke. Saya mencoba menarik benang merahnya. Saya menyimak secara mendalam, dan saya ini walaupun kita tidak bisa langsung mengklaim, tetapi ini dari penjelasan Amsal ke apa yang dikatakan oleh Yesus itu memang mendekati dengan Yudas. Ya, mendekati dengan Yudas, karena pada saat itu hanya Yudas lah yang menerima suap. Itu mendekati, tapi kita juga tidak bisa mengklaim apakah itu betul-betul Yudas. Nah, soal yang Bang Suma menjelaskan ke saya tentang ini pemahaman iman saya, itu adalah konteks di mana memang Tuhan berteriak, bukan orang yang ibadah tiap hari di gereja, orang yang ibadah ini dalam konteks iman Kristen, bukan orang yang tiap hari ibadah di gereja yang berteriak, Tuhan, Tuhan, aku mengenal Engkau, atau orang yang mengatakan saya beriman, tetapi adalah orang yang melakukan kehendak. Jadi ini lebih kepada konteks Yesus mau katakan berbuat kasih lah, jangan banyak ngoceh bilang saya percaya dia, tapi tidak ada perbuatan baiknya. Itu yang saya tahu. Bukan artinya bahwa di situ konteksnya kalau dilihat yang melakukan kehendak Bapakku. Bukan berarti bahwa di situ penyangkalan Tuhan Yesus bahwa saya tidak mengakui engkau sebagai muridku. Itu yang saya pahami sih Bang Suma dalam konteks Matius 7 itu. Itu lebih kepada bukan orang yang teriak-teriak. Iya, berteriak-teriak bahwa saya percaya Tuhan, tetapi lebih kepada perbuatan baik, orang yang melakukan seperti. Dan saya rasa semua agama punya hal yang sama ya Bang Suma, bahwa bukan hanya kita katakan kita Islam atau kita Buddha, kita Hindu, kita Konghucu, tetapi orang yang melakukan kebaikan. Saya lebih kepada itu sih Bang Suma. Saya tidak mau berdebat di ayat itu. Makasih. Oke. Kalau saya sederhananya gini. Kan Yesus mengatakan, dari buahnya kamu mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan
Artinya mendudukkan Yesus ini sebagai orang yang duduk di tempat yang istimewa. Bahkan Kristen mengistimewakannya menjadi Tuhan. Akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Nah, pertanyaan saya. Kehendak Bapa itu menyembah Yesus? Atau kehendak Bapa menyalib Yesus? Itu tertulis di mana? Di dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Itu kehendak Bapa. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Menumpahkan darah Yesus yang tidak bersalah itu adalah kekejian. Itu hal yang dibenci. Berarti Bapak berkehendak jangan bunuh Yesus. Keluaran 23 ini nomor 7 nomor 8. Jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan. Itu kehendak Bapak. Dan kalau secara garis besar, ya, kehendak Bapak ini ibadah Minggu atau ibadah Sabtu? Kehendak Bapak makan babi atau jangan makan babi? Kehendak Bapak masuk ke sinagoge atau masuk ke gereja? Kehendak Bapak ini nyembah Yesus atau menyembah Bapak yang di surga? Semua dilanggar. Makanya Yesus mengatakan, "Enyahlah daripada aku." Setuju di situ. Kehendak Bapak dalam Matius konteks 7 ini, kalau kehendak Bapak dari seluruh Bible kan besar lagi maknanya Bang Suma, tapi maksudnya kehendak Bapak dalam konteks Matius 7 ini itu lebih kepada orang-orang Farisi yang merasa bahwa dialah ahli Taurat, dialah yang paling labelnya saja mereka para